Hai Broensis, apa kabar nih? Semoga Broensis sehat selalu. Nah, pada video kali ini sebelumnya memperkenalkan dulu, aku Faris, aku Maulia, aku Adi. Nah, pada video kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol tipis kali ya, sekalian discuss soal sandwich generation gitu. Mungkin Broensis yang di luar sana bisa sekalian kita diskusi nanti di comment section gitu ya. Pendapat-pendapat atau gimana sih menurut kalian gitu. Mungkin langsung aja, kalau menurut kamu lihat apa sih itu sandwich generation? Oke. Kita mulai aja kali ya, sandwich generation. Sebenarnya kalau misalnya sandwich generation kayak kita udah familiar banget ya sama kata-kata itu, cuma mungkin artinya nggak semua orang tahu atau mungkin ada beberapa yang kurang tepat kali ya. Jadi coba kita cari dari Google. Kalau dari Google, sandwich generation itu adalah istilah untuk menggambarkan orang yang harus memenuhi kebutuhan dua generasi sekaligus. Jadi generasi di atas atau orang tua dan generasi di bawah atau anak-anak atau adik gitu. Kalau aku pribadi sih secara sadar mungkin enggak, tapi kalau secara nggak sadar mungkin ya Secara nggak sadar. kayak kok dia habis mulu sih kemana, ternyata tiba-tiba adek minta kirimin GoPay 500 gitu. Berarti nyokap minta beliin beras gitu. Berarti kamu termasuk yang atas bawah ya? Mungkin kayak sandwich generation tapi nggak yang kan ada yang kayak saklek emang dia harus memenuhi gitu kan. Tapi kalau Adi kan kayak kalau lagi dibutuhin aja. Iya, kayak suddenly tiba-tiba. Jadi makanya perasaannya pun tiba-tiba lagi dari sadar. Itu jalan ya. Tapi kalau kalian berdua pernah dengar open face generation nggak? Oke. Kalau aku sih nggak pernah ya. Kalau aku pernah baca di artikel, mungkin saya coba bawain dulu ya. Boleh. Aku bawain dulu artikel yang dimana open face sandwich generation itu adalah generasi yang bertanggung jawab atas orang tua atau saudara kandungnya tanpa harus menanggung beban anak. Generasi ini juga bisa berupa orang yang sudah menikah atau belum menikah, seperti itu. Oh, berarti kayak dia cuma membantu orang tua gitu. Generasi atas. Satu sisi atasnya Atasnya aja. aja. Mungkin ya kalau misalkan bisa dibilang aku tuh kan maksudnya yang itu kali ya. Termasuk generasi yang open face gitu. Jadi aku yang menghidupi orang tua aku. Cuma untuk bapak aku enggak. Itu sih. Karena mungkin open face generation itu banyak yang belum tahu ya. Betul. Banyak yang belum tahu. Familiar Ya, juga. orang familiar juga. Karena aku juga baru tahu sejak baru akhir-akhir ini aja gitu sih. Oke, jadi kan tadi Adi sempat bilang tuh soal Adi termasuk yang sandwich generation, tapi Iya, secara nggak sadar. secara nggak sadar. Aku cukup penasaran kayak apa sih rasanya di posisi jadi sandwich generation itu, kayak harus membiayai orang tua, harus menanggung adik juga nih atau anak-anak gitu, gimana sih Di? Sedikit aku lurusin, ini lebih ke adik ya, belum anak-anak. Kalau misalkan yang dirasa itu happy, karena notabene kita berbagi sama saudara, sama keluarga itu lebih kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Tapi secara nggak sadar, pas kita tiba-tiba mau beli ini, loh kok seharusnya zero, berarti udah habis. Itu sih nggak enak sih kali ya. Tapi karena ke keluarga jadi happy Happy aja kayak karena melihat bersyukur. mereka dan mereka yang happy juga. Iya. Tapi itu di Handes, aku pun juga ngerasa kayak mungkin pernah kali ya di posisi capek kayak mungkin atau gaji Iya. habis langsung habis gitu kan. Cuma setelah dipikir lagi habisnya untuk keluarga kita juga ya ada rasa kebanggaan sendiri gak sih? Yes. Kayak kepuasan juga habis karena untuk keluarga juga atau juga keluarga kita gitu. Jadi kayak ada rasa kebanggaan sendiri sih Jadi kalau kayak- menurut aku gitu ya. Jadi kayak kerasa ya, maksudnya kayak capek kerja tapi Kita bisa Sebenarnya nyenengin kita- orang. Ya gitu. Ya. Kamu bisa gak sih termasuk tipe yang pintar nyimpen duit gitu? Wah. Kan kalau pembahasan kita tadi kan masalah keuangan, Iya, ada irisan itu, ya. Mas. Jadi kita kalau nih kita ngomongin masalah nabung-nabungan nih, kalau dari kamu sendiri gimana sih? Lid? kalau nabung tuh sebenarnya kalau dari aku pribadi nabung tuh sebenarnya susah
nggak susah gampang ya. Sebenarnya bukan tinggal sih, maksudnya itu nggak bisa yang langsung satu kali, langsung bisa pakai cara ini, tapi tuh perlu trial and error karena kan kita nggak tahu ya kebutuhan kita tuh kadang berubah-berubah ya kan. Kadang bulan ini butuhnya A, tiba-tiba bulan depan butuhnya B. Itu sebenarnya trial and error sih, jadi kayak masih mencari-cari juga sampai Tapi kalau kalian pernah dengar cara nabungin metode 4321 itu? Kalau aku pribadi belum sih, cuma ada yang bagi-bagi persen-persen. Iya, kalau aku lupa ya pembagian detailnya tuh aku lupa. Cuman aku pernah mengikuti, tapi jujur aja aku nggak bisa gitu. Kalau dari kamu tuh gimana tuh? Pernah nyoba atau tidak gitu? Kalau dari aku pribadi sih, kalau 4321-nya belum pernah sejujurnya gitu, karena masih agak berantakan juga ya, tapi misalnya ya gitu. Jadi belum pernah sih kalau misalnya coba itu. Kalau Adi sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih belum pernah coba, tapi pernah dengar juga tuh metode 4321, tapi belum pernah coba juga sih. Nah, mau dong share dong bro and sis di sana pernah gak menabung dengan cara metode 4321? Kalau belum pernah, coba dong sharing pengalamannya di kolom komen ya. Nah, kita kan tadi udah ngebahas sedikit nih. Coba, yuk kita tanyain yang lain. Oke. Sandwich generation itu pribadi yang terhimpit antar tanggung jawab, antara menanggung jawab dirinya sendiri dan juga keluarganya ya. Individu yang memiliki dua tanggung jawab, yaitu atas dirinya sendiri sama orang tuanya. Ya, orang yang harus menghidupi orang tua, anak, dan dirinya sendiri. Berarti sandwich generation itu berarti orang yang sudah menikah dan punya anak, tapi dia masih harus menanggung orang tuanya dia. Mereka tuh sebenarnya berusaha untuk bertanggung jawab gitu ya buat dirinya sama orang tuanya, namun kayaknya bakal ada tekanan secara emosi gitu. Jadi sebenarnya keren-keren aja sih, dia bisa ngehidupin semuanya gitu dan bisa bertahan. Menurutku sandwich generation itu adalah pribadi yang keren sekali dan juga hebat banget gitu. Dia bisa mengelola emosi dia, terus juga bisa mengelola finansialnya dia untuk dibagikan buat dirinya dan juga buat orang lain yang dia tanggung jawabi. Pernah nabung 4321 itu kita nabung 40% dari gaji kita itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 30%-nya itu untuk kebutuhan sekunder, 20%-nya itu untuk menabung, 10%-nya itu untuk investasi. Itu kalau nggak salah ya. aku pernah dengar, cuma kayaknya nggak tahu sih secara detailnya gitu. 4321 itu yang pembagian buat kebutuhan hidup gitu-gitu ya dia. Nah kalau yang itu aku nggak bisa untuk mengikuti metode 4321 karena metodenya tidak cocok buatku. Jadi apapun yang akan ditabungkan ya ada nilainya segitu ya ditabungkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa nabung ya udah nggak nabung deh. Oke, ternyata banyak juga yang pada udah tahu soal sandwich generation maupun dengan open face ya, open face generation. Begitupun dengan cara metodenya, metode nabung 4321 gitu kan. Kayak Kak Vincent tadi dia sih infonya tahu, cuman nggak bisa sama seperti Adi gitu, maupun dengan aku juga pribadi nggak bisa gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin balik lagi orang punya cara nabungnya sendiri-sendiri gitu ya, karena kebutuhannya beda-beda. Tapi nggak ada salahnya nih untuk coba nabung menggunakan metode Saving 4321 gitu, karena kan cukup menarik dan bagus juga ya buat kita, karena udah saklek nih 4321 rapi gitu, 40% untuk kebutuhan pokok, 30%-nya buat cicilan, 20%-nya untuk tabungan, terus 10%-nya baru buat gaya hidup gitu. Jadi jangan sampai kembali ya. Nah, untuk Bro NC sendiri cara nabungnya tuh biasanya gimana sih? Coba di sharing di kolom section, kali aja kita bisa diskusi-diskusi, kita bisa berbagi ilmu soal cara menabung gitu sih. Betul.
siapa tahu kita punya metode baru. Ya, Kita bahas tuh sedikit ngebahas tentang metode 4321. Nah kebetulan secara pribadi aku belum tahu nih. Kalau dari Mas Adi tahu nggak? kalau dari aku pribadi belum tahu. Nah, kalau dari kalian, Dari aku juga belum pernah ya pakai 4321. Mungkin karena kita bertiga juga belum pernah, mungkin kita googling aja kali ya 4321. Kalau di sini yang udah kita cari nih sebelumnya 4321 tuh metode saving 4 itu artinya 40% ya, ini dalam persenan. Jadi 40% itu untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, terus tagihan. Terus untuk yang 30% itu untuk cicilan dan hutang. Terus 20% untuk tabungan dan investasi. Yang 10%-nya itu untuk hiburan dan gaya hidup. Gitu sih, 4321. berarti untuk maksudnya 10%-nya itu tidak lupa lah ya, liburan dan gaya hidup. Betul. Karena kita kerja juga butuh liburan dan gaya hidup. Iya. Dari kalian sendiri tertarik nggak pengen? Sebenarnya pengen sih, misalnya kalau misalnya dilihat kan kayak rapi ya, 40% kebutuhan pokok. Nice. Kan rapi dan emang betul Terstruktur. seharusnya kayak gitu, nggak kebalik ya, nggak. Oke, cukup sekian sesi hari ini. Terima kasih Lia sudah ikut ngobrol-ngobrol. Terima kasih Adi. Dan mungkin Bro and Sis yang di sana bisa dong komen-komen diskusi-diskusi apa lagi gitu. Dan diskusi apa, nambah-nambah ilmu apa lagi yang bisa di-sharing ke kita maupun dengan kita bisa sharing ke kalian. Gitu sih. Betul. Tulis aja materinya di bawahnya apa lagi yang perlu kita bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian nggak ketinggalan. Bye. Terima kasih.